Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesti Meandi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas 5E dengan NIM 2032101152. 7. Manajemen Tools New. Yang pertama, Affinity Diagram adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar gagasan, opini, masalah, solusi, dan sebagainya yang bersifat data verbal melalui sesi curah pendapat, brainstorming, kemudian mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan hubungan naturalnya. Metode ini diciptakan pada tahun 1960 oleh Jiro Kawakita, seorang antropolog Jepang, sehingga sering disebut juga metode KJ sesuai inisial penemunya, Kawakita Jiro. Yang kedua ada Interrelationship Diagram. Interrelationship diagram ketertarikan masalah, adalah alat untuk menganalisis hubungan sebab dan akibat dari berbagai masalah yang kompleks sehingga kita dapat dengan mudah membedakan persoalan apa yang merupakan outcome atau akibat dari masalah. Yang ketiga ada tree diagram. Tree diagram adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan konsep apa saja seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas, atau aktivitas-aktivitas secara lebih rinci ke dalam subkomponen atau tingkat yang lebih rendah dari rinci. Yang keempat ada metric diagram. Metric diagram adalah alat yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diperlukan untuk suatu perbaikan proses atau produk. Yang kelima ada metric data analysis. Metric data analysis adalah alat yang digunakan untuk mengambil data yang ditampilkan dalam metric diagram dan mengaturnya sehingga dapat lebih mudah diperlihatkan dan menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Yang keenam ada activity network diagram adalah alat yang digunakan untuk merencanakan atau menjadwalkan proyek. Untuk menggunakan kita harus mengetahui urutan tugas-tugas beserta durasinya. Yang ketujuh ada PDPC, Process Decision Program Chart. PDPC adalah diagram untuk memetakan rencana kegiatan beserta situasi yang mungkin terjadi, sehingga PDPC bukan saja dibuat untuk tujuan pemecahan akhir dari suatu masalah, tetapi juga untuk menanggulangi kejutan resiko yang mungkin terjadi. Alat pengendalian mutu atau Seven Management Tools juga dikenal sebagai alat kendali mutu, digunakan dalam pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa produk atau jasa memenuhi standar kualitas. Terdapat 7 alat kendali mutu yang dikembangkan oleh Dr. Koharu Ishika, yaitu check sheet, Petro diagram, cause and effect, histogram, control chart, scatter diagram, dan stratification. Alat-alat ini membantu dalam pengawasan mutu produk, mengidentifikasi masalah, dan proses perbaikan. Beberapa contoh penggunaan alat-alat ini termasuk kumpulan data dengan check sheet, sebab akibat dengan Fishhound diagram, dan pemantauan distribusi data dengan histogram. Penting untuk memahami bahwa pemilihan dan penerapan alat kendali mutu harus disertai dengan strategi dan rencana yang matang agar memberikan manfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.